Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Raguna. Saya dari Jemberana Regency West Bali. Saya co-founder of Wirausaha Bali. Hari ini saya mau memperkenalkan beberapa hal tentang apa sih masalah-masalah umum yang ada di Jemberana dan menggambarkan masalah-masalah umum yang ada di seluruh Bali ini. Sebelum itu saya mau memperlihatkan sebuah video yang menggambarkan Jemberana pada umumnya. Wow, sudah lihat kan? Indah. Jemberana itu indah. Seperti Bali pada umumnya. Bali itu indah. Tapi kalau dari luar kelihatannya indah dari foto, kelihatannya indah dari video. Tetapi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memang janggal kalau kita lihat di sana. Di Jemberana sendiri kita mempunyai masalah besar, yaitu pertama adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang pertama yang saya mau ceritakan di sini adalah pembukaan lahan hutan ilegal untuk pertanian. Yang artinya mereka memotong pohon-pohon yang ada di hutan dan mereka menanam pohon pisang. Kemudian jelas terjadinya bukit gundul, dan pada saat hujan pohon-pohon pisang tersebut tidak bisa menahan air sehingga terjadilah erosi. Dan pada saat musim kemarau, pohon pisang itu juga tidak bisa memegang debit air yang akhirnya mengakibatkan kekeringan di beberapa desa di Jemberana. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah pengambilan pasir pantai yang berlebihan. Banyaknya pencurian pasir pantai di daerah Jemberana itu karena banyaknya permintaan untuk pembangunan di daerah Jemberana yang mengakibatkan bibir pantai abrasi berlebihan. Dan masalah lingkungan yang ketiga jelas adalah membuang sampah sembarangan seperti di sungai, di kebun, di pantai, dan membakar sampah bukan daun. Dikarenakan banyak sekali di desa-desa terpencil di Jemberana itu belum mempunyai yang namanya truk buat sampah atau truk untuk mengangkut sampah. Apalagi mempunyai truk, tempat membuang sampah aja mereka tidak punya. Maka dari itu banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah yang keluar dari sampah tersebut, seperti timbulnya got mampet, sungai yang beracun, pantai yang kotor, dan timbulnya penyakit. Nah, kenapa sih bisa terjadi semua itu? Nah, menurut pemantauan kita, kenapa bisa terjadi semua itu? Yang pertama jelas adalah perekonomiannya mereka. Mereka tidak mempunyai uang, mereka tidak ada kerjaan, dan mereka tidak ada pilihan. Mereka tidak mempunyai edukasi yang cukup. Kalau mereka seumpamanya mereka mau pindah ke kota dari desa,
mereka nggak mempunyai edukasi yang cukup, ya mereka jadi buruh tetap. Mereka nggak bisa kerja di tempat-tempat yang memang lebih membayar mahal. Kemudian kesadaran. Saat mereka tidak sadar saat mereka mau menebang pohon, apa dampak berikutnya. Dan mereka memiliki pengetahuan yang minim, kemudian tidak tahu resikonya, dan mereka tidak peduli. Nah, ini adalah apa yang saya lihat pada umumnya. Kenapa sih bisa terjadi semua itu? Dan seperti yang Anda tahu, di Jemberana juga banyak sekali kemiskinan dan perekonomian yang tidak merata. Karena banyak anak-anak muda kita yang kreatif, anak-anak muda kita itu pindah ke kota karena hanya di kota mereka bisa menemukan yang namanya pekerjaan. Hanya di kota yang mereka bisa menemukan yang namanya pendidikan. Tapi di desa mereka meninggalkan orang tuanya, mereka meninggalkan bapaknya, sehingga seperti kelihatan di gambar. Dan juga kenapa sih hal tersebut terjadi? Kalau pantauan kita di Jemberana itu terjadi karena pertama, masalah terbesar adalah penjualan tanah. Nah, penjualan tanah ini karena apa? Jelas di sini tergambarkan penjualan tanah itu karena besarnya pembayaran saat mereka akan melakukan sebuah kremasi atau yang namanya ngaben. Yang kedua, timbulnya sebuah penyakit di dalam salah satu keluarga atau gimana, operasi itu membutuhkan banyak biaya juga dan sampai menjual tanah. Yang ketiga, jelas ini adalah masalah terbesar yang kemungkinan ini masih di seluruh Bali dan juga di Jemberana sendiri adalah metajen yang kita namakan adu ayam atau sabung ayam. Itu adalah judi yang paling keras yang ada di Bali yang menyebabkan banyak sekali anak-anak jadi kurang pendidikan karena bapaknya hanya menghabiskan uang untuk judi. Kemudian ibu-ibu hanya bekerja menjadi buruh, kesempatan mereka untuk bekerja menjadi kurang. Kemudian pengangguran banyak dan juga terjadilah hal-hal negatif dari sana karena mereka sudah tidak memiliki uang yang cukup dan juga pendidikan yang cukup. Ya jelas mereka tidak tahu hal negatif itu dan mereka hanya melakukan seperti pencurian, kebut-kebutan. Itulah yang terjadi di Jemberana sekarang ini. Nah, padahal kita bisa memantau sendiri, Anda sendiri bisa pergi ke Jemberana dan lihat bahwa besar sekali potensi yang Jemberana miliki dan seluruh Bali juga ada potensi ini. Seperti contoh adalah human resources atau sumber daya manusia yang masih ada sampai sekarang. Seperti Banjar, Subak, Trune, Seka atau PKK. Itu adalah komunitas-komunitas tradisional yang masih ada sampai sekarang di Jemberana yang kalau itu kita bisa manfaatkan, kita bisa berdayakan dan kita bisa eksplor lebih, itu manfaatnya sangat besar sekali. Dan bukan cuma itu, ada besar sekali potensi yang bisa kita lihat di sana. Pertama adalah kaya lahan pertanian. West Bali atau yang namanya Jemberana sama dengan Tabanan, mereka mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian peternakan, sapi Bali, babi Bali banyak sekali, kambing juga. Dan kemudian kaya dengan produk lokal, seperti banyak sekali buah-buahan yang bisa kita temui juga di Jemberana. Dan kemudian kaya dengan perikanan. Nah, di wirausaha di organisasi kita akan membangun pilot project kita di Desa Yehembang dengan populasi 7.000 orang dan dibagi menjadi 9 banjar. Dan kita sudah memiliki izin dari kepala desa sendiri dan banjar yang ada di Desa Yehembang sudah memberi kita tanah 1 hektar untuk membangun pilot project kita untuk membantu lingkungan desa pertama untuk bisa menghasilkan apapun dari lingkungan dan buat community di sana. Nah, caranya apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya banyak cara yang sudah dilakukan orang-orang, tapi sedikit cerita di sini.
cara yang banyak dilakukan adalah memberi 1.000 habis 2.000, yang artinya banyak orang-orang hanya memberikan bantuan langsung dan jadinya ya langsung habis. Bantuan langsung itu ya seperti berupa uang, beras, dan itu tidak berkelanjutan. Hanya 1 minggu, bahkan 1 hari pun mereka sudah habis dengan bantuan yang orang-orang beri kepada orang miskin. Nah, itu yang saya namakan memberi 1.000 habis 2.000. Artinya bantuan itu tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya membuka, menciptakan, memberikan jalan serta kesempatan untuk mereka mempunyai kelanjutan kehidupan yang baik di dalam perekonomian mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam kesehatan mereka, tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga adat istiadat. Nah, buatlah ide kecil Anda menjadi perubahan besar untuk hidup mereka. Jadi itulah beberapa masalah umum yang saya sharing kepada Anda. Mudah-mudahan dari sanalah Anda bisa mendapatkan sedikit inspirasi, sedikit ide. Buatlah ide Anda bisa menolong banyak orang. Apapun itu, Anda bisa kontak kita, Anda bisa sharing-sharing sama kita kalau semuanya Anda berniat untuk membantu orang-orang lebih berkelanjutan, bukan hanya membantu orang-orang dengan beras, dengan uang, tapi membantu orang-orang dengan jalan untuk mereka supaya bisa membangun kehidupan mereka sendiri lebih mandiri. Terima kasih banyak. Salam sejahtera.